dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, bila suatu kasus itu kan mengalami dua pilihan ya. Iya, Pak. Yang kelihatannya sama-sama benar, sama-sama benar itu, maka akan membuat keputusan itu harus pertama kali kan tetap segala sesuatu kan harus diidentifikasi dulu kasusnya itu. Ya. Kemudian setelah itu apa? Baru ya memilih antara benar atau salah kasus tersebut dan merupakan dilema etika tadi. Iya. Sekarang pertanyaan kedua ini, Pak. Kemudian bagaimana Pak Raufik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Raufik ini, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, yang jelas kalau dua-duanya itu sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung kebaikan, ya minimal yang pertama lah ya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Orang banyak itu artinya ya lingkungan sekolah ya, kemudian terutama adalah memprioritaskan kepada siswa atau murid. Akan menjadi dilema untuk sekolah itu sendiri. Jadi, nah, pertanyaan yang ketiga ini, Pak, langkah-langkah seperti apa yang selama ini biasa Bapak lakukan biasanya kalau menghadapi sebuah masalah seperti itu? Misalkan contoh masalahnya apa? Ya, yang real. Contoh. Ya, contohnya ya. Pak, kehadiran guru misalnya, Pak. Ya, kehadiran guru kan gini, guru itu kan ada 3 kriteria ya. Yang rajin, yang sedang, yang utama, yang sering tidak. Dan kemungkinan yang ketiga kan jarang, karena guru kan mesti terpantau. Hal apa saja yang selama ini Bapak itu merasa efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sudah dialami Bapak itu? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Pak Raufik anggap sudah efektif? Kalau saya itu ya masalah efektif dan tidaknya itu kan setelah keputusan itu kita laksanakan dampaknya pada sekolah itu. Gitu. Nah, jadi misalkan tadi ada masalah guru yang tidak masuk, setelah ada pendekatan, oh ternyata ada keluarganya yang harus betul-betul dirawat. Kalau masalahnya Pak, agak panjang ya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada saat Pak Raufik menghadapi suatu kasus atau permasalahan? Yang tantangannya itu bagaimana kalau Bapak? Selama saya jadi kepala sekolah itu ya, tantangan itu kan di sekolah itu kan biasanya itu nggak begitu berat menurut saya. Tantangan yang paling berat itu ya kalau sekolah swasta itu ya, mencari murid itu yang paling berat. Betul. Tapi kalau masalah siswa, masalah guru itu kan masalah-masalah yang biasa kita lakukan lah. Kalau ini memiliki Bapak sebagai kepala sekolah ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus. Apakah mungkin Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya dalam bentuk misal prosedur atau seperti apa yang dijalankan? Ya ini tergantung masalahnya. Betul. Tergantung masalahnya. Masalahnya itu kalau bisa diselesaikan di tempat itu juga, maka ya tidak perlu kita menjadwalkan. Karena apa? Karena memang kebutuhan yang harus diselesaikan di saat itu juga. Ya, misalkan ada anak berkelahi, otomatis masalah itu harus diselesaikan di tempat itu. Ya, kemudian orang tuanya kita datangkan dan lain sebagainya. Kalau kita tunda, apalagi kita jadwalkan, ya malah nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada atau tidak Pak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika? Ya, ada lah, minimal kita kan satu punya waka. Itu yang kita minta pendapat, pertimbangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kalau masalah pelajaran itu kan kita bisa sharing sama kurikulum. Kalau masalah-masalah yang ada di luar kan kita bisa sharing sama humas dan lain sebagainya itu. Di samping itu kita kan sekolah swasta kan di bawah naungan yayasan. Jadi yayasan itu selalu kita ajak silaturahmi, sharing
dalam membantu masalah yang ada juga. Iya, yayasan juga. Iya, karena apa? Di samping itu juga kita punya pengawas, kadang juga pengawas itu kadang juga memberikan masukan dan lain sebagainya. Bisa. Kan Pak Rafiq, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman, keseluruhan pengalaman Bapak tadi dalam mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah? Mungkin direfleksikan sedikit. Jadi ya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Iya. Semua masalah itu akan bisa selesai kalau kita itu ada niatan untuk menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Hanya saja kita tidak boleh mentargetkan harus hari ini, karena apa, kadang masalah itu tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Kadang membutuhkan yang prosesnya agak lama dan sebagainya. Bu, yang ini saya tanyakan, bagaimana ini Bu Agnes dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini ya Bu Jari, ketika saya mendapati suatu kasus yang mana keputusannya itu sama-sama benar, itu saya mengidentifikasinya sebagai dilema etika. Tetapi ketika kasus tersebut saya harus mengambil keputusan antara benar dan salah, saya mengidentifikasinya sebagai bujukan moral. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau sebuah pilihan dua itu benar, itu adalah dilema etika, yang satu benar yang satu salah itu adalah bujukan moral, seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, lagi ya Bu, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Bagaimana caranya? Jadi itu kasusnya tadi dilema etika ya. Ketika saya menghadapi kasus yang mana saya harus memilih dua pilihan yang sama-sama benar, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Yaitu yang pertama itu adalah kepentingan peserta didik. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi suatu permasalahan itu? Langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya pertama kali adalah mengidentifikasi masalahnya tersebut. Kemudian mengobservasi. Mengidentifikasi kemudian mengobservasi. Kemudian karena saya di sini juga ada guru-guru yang lain. Pertama mungkin wali kelasnya kita observasi, kemudian kita musyawarahkan dengan guru-guru yang lain, atau misal kalau perlu memanggil wali murid, kita juga lakukan hal tersebut. Kemudian apabila ada permasalahan tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi suatu kasus peserta didik itu? Yang menurut Ibu efektif tuh yang seperti apa? Yang paling efektif menurut Ibu? Yang paling efektif ya kita musyawarahkan. Bermusyawarah ya Bu ya dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan pada kasus yang dilema etika itu? Tantangannya apa? Namanya juga dilema etika ya Mbak. Jadi kita pasti ada dua hal yang harus kita pikirkan, yang kalau anak zaman sekarang bikin galau. Betul. Itu kan mungkin kita melihat dari sisi yang satu dan sisi yang lain itu sama-sama benar, tetapi kita harus memilih salah satu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau Ibu membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur yang seperti apa dalam menyelesaikannya itu? Ketika ada suatu masalah, kita langsung selesaikan secepatnya. Jadi tidak menunggu Misal menunggu itu kan juga untuk kita bermusyawarah, kita mempertimbangkan hal-hal dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketujuh ini,
adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika ini? Kalau seseorang Siapa ya, saja? bukanlah. Tidak hanya seseorang, Oh, tidak banyak tapi ya. tim. Ya Oh. kan kita pas sekolah kita ada guru-guru yang lebih, misal kasusnya kan kalau di sekolah kan kasusnya misal peserta didik, otomatis kan kita melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan. Oh, nah, kita refleksikan sebentar. Pembelajaran yang saya dapat ketika ya istilahnya menghadapi kasus-kasus seperti ini itu adalah kita harus mendengarkan banyak pihak. Jadi tidak hanya mengambil keputusan dari satu sisi, tapi kita juga harus mendengarkan baik dari dari siswa itu sendiri, dari guru, dari wali murid, dari masyarakat sekitar juga. Dalam pengambilan keputusan itu yang harus kita pertimbangkan, masukan-masukan sehingga